sakit flu sampai ngebatalin puasa. Wah jangan. Karena kalau kita tidak berpuasa pada hari itu, maka harus mengganti di hari yang lain. Ibu-ibu yang hamil itu boleh tidak berpuasa, tapi harus mengganti di hari yang lain. Tidak bisa membayar fidyah kalau memang di hari yang lain itu kuat, tidak ada sakit. Kalau khawatir sama anaknya, maka bayarnya double. Bayar puasa juga, bayar fidyah juga. Begitu juga dengan ibu-ibu yang menyusui. Ibu-ibu yang menyusui juga begitu. Kalau dia tidak kuat karena diri pribadi, maka dia mengganti di hari yang lain itu puasanya. Tapi kalau dia khawatir dengan anaknya, aduh tidak kebagian asam folat yang bagus, kalau saya puasa nih nanti susunya kering misalnya. Iya. Bisa nggak bu susu kering bu? Bisa kan? Dan saya di mana-mana rumus di perbelanjaan itu sekarang ini, apalagi pas bulan puasa begini, semua harga itu naik semuanya bu. Cabai naik ya pak ya, harga tomat naik, harga daging naik, harga telur naik nggak telur? Harga telur naik, stabil ya? Oh nggak ada yang naik. Oh gitu. Beras nggak naik. Hebat banget ini. Yang naik apa dong? Wah Bu Farida bercanda mulu ah. Ini mah udah cerita yang di Indonesia aja deh. Ini cerita yang di Indonesia. Kalau Belanda stabil mulu. Yang di Indonesia aja deh. Nih kalau di Indonesia Bu, itu kalau menjelang Ramadan begini, menjelang Lebaran, semua harga itu naik. Dari mulai beras naik, minyak naik, tepung naik, ayam naik, gula naik, cabai naik, susu naik apa turun sih? Susu bubuk apa? Ya, susu naik juga susu. Ya. Nah, ini jadi khiyarukum linisaikum kata Nabi. Sebaik-baiknya kamu wahai para suami adalah yang baik kepada istrinya. Bagaimana baik kepada istrinya? Ketika dia memberikan belanja kepada istri itu bersumber dari uang yang halal, bukan dari harta yang haram. Karena ini kewajiban suami. Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki yang menjadi pelindung bagi perempuan. Qawamun di sini ada yang mengartikan pelindung, ada juga yang mengartikan pemimpin. Tapi kebanyakan jumhur ulama mengartikannya pelindung. Karena kalau pemimpin itu ada kesan nanti otoriter, ada kesan memaksa. Makanya ada ahli tafsir yang menyebutkan ini adalah sebagai pelindung. Kalau pelindung itu dia sebagai hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Mereka istri-istri itu bagaikan pakaian bagi kita, dan juga suami bagaikan pakaian untuk istri. Apa sih maksudnya? Saling menutupi, saling menjaga rahasia, tuh, saling menghangatkan, dan juga saling melindungi dari sinar matahari yang terik. Itu pakaian. Makanya jangan diumbar-umbar kalau punya masalah keluarga. Iya. Waduh, jangan diumbar-umbar, itu aib. Karena ketika kita mengumbar aib keluarga kita, maka Allah akan memberikan kita dosa. Kalau kita itu mengumbar aib kita. Dan orang kalau kita ceritakan bukan dia simpati, malah nantinya itu akan mencaci. Waduh, syukurin. Makanya jangan belagu baru punya uang sedikit aja udah beli mobil tuh, sekarang jadi berantem tuh. Nah, itu kan yang namanya tetangga. Kadang-kadang kan ada aja yang jelek, ada juga yang baik. Tidak semuanya, contoh deh, tidak semuanya orang yang datang ke masjid itu semuanya baik. Ada juga yang niat buruk. Iya.
Kadang-kadang tidak ada niat buruk dari rumah, pas ada kesempatan itu, maka dia jadi. Tuh, makanya Pak Ustadz selalu bilang, tinggalkan yang buruk, ambillah yang baik. Bener-bener dipakai sama dia nih. Kata Pak Ustadz, tinggalkan yang buruk, ambil yang baik. Udahlah sendal saya ini udah jelek nih, saya ambil sendal orang yang lebih baik. Nah, yang bagus. Jadi salah kaprah. Begitu. Iya, ini maling berlandaskan dengan dalih agama. Dan suami yang baik itu adalah suami yang menjadi pelindung, menjadi pembimbing bagi istrinya. Aduh, Bapak ini harus ekstra sabar, Pak. Ekstra sabar karena istri kita itu diciptakan dari tulang rusuk kita yang bengkok ini. Tulang rusuk yang bengkok. Kita sebagai suami ini bertugas untuk ngelempengin nih tulang bengkok, tulang rusuk. Kalau kita ngelempengin tulang rusuk itu dipaksa, kira-kira pecah apa remuk, Pak? Remuk, bukan pecah lagi, remuk, mejret, begitu. Tapi kalau kita biarin, kita manjain, itu kira-kira mau lurus apa tetap bengkok? Tetap bengkok. Nih, jadi memang harus ekstra sabar. Seperti kita kalau lagi mandi pakai sabun mandi tuh. Kalau sekarang sabun mandinya udah cair semua. Sabun mandi yang batangan. Ya, yang batangan tuh ada kan? Yang batangan. Gitu. Nah, ini sabun mandi yang batangan ini kalau kita pegang, kita kencengin, ini dia loncat nih. Tapi kalau kita pegang yang pelempel, ini bahasa Jakarta, bahasa pelan-pelan, molos dia, molos. Nah, begitu juga dengan istri kita. Nah, ini harus, jangan istri marah-marah malah dijabarin marah, yang jadi nanti malah takut dikhawatirkan adalah perceraian. Harus ekstra sabar. Ketika sama seperti anak muda ini kan masih mencari jati diri, masih mencari jati dirinya. Sama mengurus anak muda juga seperti itu, tarik ulur. Kadang ini harus dipegang kencang, kadang juga jangan terlalu kencang, dia nanti akan berontak. Ya, sedang-sedang saja, gitu ya, sedang-sedang saja. Khairul umur awsatuha, kata Nabi. Sebaik-baiknya perkara itu adalah yang pertengahan. Tidak terlalu lembek, juga tidak terlalu keras. Ada saatnya dia dimanja, ada saatnya dia juga harus dikerasi. Jadi suami yang baik kepada istrinya ini adalah suami yang bisa membimbing istrinya sampai taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Rasulullah menyebutkan akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqa, sesempurnanya seseorang yang beriman itu adalah yang terbaik akhlaknya. Bukan hanya dia baik kepada orang-orang di luar, tapi juga baik di dalam rumah tangga. Bagaimana Rasulullah ditanya oleh para sahabat, kalau di luar Rasulullah itu, waduh, akhlaknya begitu baik. Akhirnya ada sahabat yang bertanya, wahai Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah di dalam rumah tangga dengan istri-istrinya? Apa jawab Aisyah? Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Akhlak Rasulullah itu seperti Al-Quran. Pernah suatu ketika istrinya ini menuntut untuk Rasulullah itu mengatakan siapa di antara istrinya yang paling disayang. Waduh, ini kalau begini mah kira-kira Pak, mau kalau kita nih punya istri 4 dituntut untuk siapa yang paling disayang, paling-paling yang lebih muda, yang lebih cantik, begitu. Karena memang kita naluri kita sebagai manusia itu Allah berfirman, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Kita tidak akan bisa adil dengan istri-istri kita. Nah, Rasulullah ini didaulat untuk mengatakan siapa
di antara istrinya itu yang paling disayang, yang paling dicintai. Rasulullah kasih istrinya satu-satu cincin. Satu-satu cincin, dikasih semuanya. Jangan bilang siapa-siapa kalau kamu saya kasih cincin. Dikasih itu satu-satu. Nah setelah itu dikumpulkan semuanya, bahwa yang saya kasih cincin itulah yang saya paling sayang dan paling saya cintai. Wow, akhirnya semuanya merasa berarti saya nih yang paling disayang. Nah itu untuk menjaga omongan, menjaga hati perasaan perempuan. Karena kan perempuan itu kan suka mainan perasaan, Bu ya. Betul nggak, Bu? Bener nggak, Bu? Perempuan suka main perasaan, sensitif ya. Datang tukang kredit ke rumah, langsung main perasaan tuh. Bang, perasaan udah bayar kan, Bang? Tuh, suka main perasaan tuh, ibu mah tuh. Belum bayar, main perasaan. Perasaannya sudah bayar. Sudah bayar. Perasaan udah bayar Bang kemarin. Tuh. Hari ini belum. Iya. Makanya Bu jangan suka main perasaan, sakit main perasaan mah. Gitu. Nah Bapak juga harus sadar bahwa biasanya perempuan itu puncak kebahagiaan perempuan itu adalah biasanya, ini mah tidak seluruhnya, biasanya itu adalah materi. Ya, Ibu ya dikasih uang belanja, seneng Bu ya. Makanya ada pepatah, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang neng tendang. Nah itu, bener nggak Bu? Hah? Iya. Di sini enggak, Pak. Iya, enggak beda. Kasihan. Enggak apa dulu. Nah itu, makanya kewajiban seorang suami adalah mencari nafkah untuk anak istri yang halal. Nggak boleh dari hasil yang haram, berjudi, apalagi sampai korupsi. Ibu juga harus tahu diri. Kalau suaminya tukang ojek, jangan pernah minta Android yang 8 juta. Tuh. Iya, tukang ojek berapa sih hasilnya tukang ojek? Bu, Ibu, kadang-kadang itu di Jakarta itu banyak juga orang yang akhirnya profesinya beralih profesi menjadi pengemis karena profesi pengemis itu menjanjikan, Ibu. Padahal ini menurut agama itu haram. Karena apa? Karena tuntutan biasanya anak istrinya itu nuntut yang macam-macam nih sekarang, apalagi zaman teknologi. Akhirnya dia sudahlah berubah profesi jadi pengemis. Jangan salah Bu, jadi pengemis itu orang kaya Bu. Oh ada kampung di sana itu ada kampung pengemis, itu rumahnya tingkat 3 pakai parabola. Tuh. Oh iya. Ada seorang pengemis nanya ini sama pegawai negeri di Jakarta. Kalau di sini kan namanya Kementerian. Amtenar. Orangnya. Amtenar. Pegawai negerinya namanya Amtenar. Ya. Nah di sono Amtenar ditanya tuh, Amtenar, kamu ini hebat banget pakai seragam begitu, kamu lulusan sarjana ya? Iya dong, saya ini sarjana S1 nih. Oh, gajinya berapa tuh sarjana S1? Waduh, kalau S1 gaji saya tuh gaji pokoknya aja udah 3,5. Wih, 3,5 dikit amat kata dia begitu. 3.500.000 maksudnya. Iya. Tanggal 3 gajian, tanggal 5 udah koma. 3,5. Oh sedikit amat itu. Sarjana S1 gaji cuma 3.500.000. Atau mendingan saya kata dia. Mendingan saya mengemis itu sebulan itu bisa dapat 18 juta. Tuh, 18 juta. Ya buat kontrakan, buat living cost, buat ini sisa bersihnya 10 juta. Kok bisa? Dirinci sama dia tuh. Dirinciin. Nih, coba. Itu kerja saya cuma 10 jam per hari. 10 jam per hari dia nongkrong di lampu merah. Iya, betul. Di lampu merah setiap 5 menit sekali itu lampu merah lampu merah. Berhenti itu bis tuh. Dia naik ke bis. Itu di bis itu dia minimal, ini mah minimal itu sekali naik bis dia minta itu minimal dapat 5.000 dalam waktu 5 menit. 1 jam tinggal dikalikan saja 12. Berarti berapa itu? 60.000 per jam.
Sejam 60.000, dia kerja satu hari 10 jam, 600.000 penghasilan sehari. Dikaliin sebulan 30 hari, 18 juta. Wow, 18 juta. Buat living cost, buat kontrakan, taruhlah 8 juta. 10 juta bersih, udah beli tanah di kampung. Tuh, hebat. Pernah ada dipergokin itu pengemis sama Satpol PP, itu uang cashnya aja ratusan juta ibu. Uang cashnya itu ratusan juta. Itu makanya dalam Islam ini haram menjadi gepeng, gelandangan dan pengemis. Ini haram. Iya. Bertopang dagu, ya begini, berpangku tangan bertopang dagu kayak cibi-cibi. Tahu cibi-cibi? Cherry Bell. Ini mah anak muda, Cherry Bell, cibi-cibi, bertopang dagu, berpangku tangan, begitu. Mending kalau punya kontrakan. Kalau punya kontrakan 8 pintu, dia uncang-uncang kaki, begitu mah enak, uang datang sendiri. Ini mah udah gak punya kontrakan, ini mah gayanya kayak orang gedongan. Aduh, petang-tang, peteng-teng aja. Begitu, udah kayak orang kaya tulang pinggang melulu. Nah, jadi haram di dalam Islam itu kita menjadi gepeng, gelandangan dan pengemis. Iya, Rasulullah kan pernah tuh didatangin oleh seorang pengemis, masih muda orangnya. Ya, Rasul, saya ini udah gak makan-makan, tolong ada gak sisa makanan. Kamu ini masih muda udah pengemis begitu. Kamu punya apa? Saya cuman di rumah. Oh, saya gak punya apa-apa. Kamu punya apa? Saya cuma punya selimut sama punya cangkir. Rasul, sini, cangkir sama selimut kamu sini, dikesiniin. Nah, dibawa, akhirnya dilelang. Dilelang sama Rasul, wahai sahabatku semua, siapa nih yang mau beli cangkir sama selimutnya si anak muda ini nih? Waduh, nggak ada yang mau. Kenapa? Waduh, ini bekas diopolin dia lagi nih, udah kita bekas ilernya lagi, nggak ada yang mau. Tapi karena yang nawarin ini Rasulullah, ada yang mau akhirnya. Menghormati Rasulullah, ya Rasul, saya mau berapa? 2 dirham. 1 dirham buat selimutnya, 1 dirham buat cangkirnya. Ya udah diterima, nggak ada yang lagi nih, yang lain nggak ada. Sudah, akhirnya jatuhlah lelang itu dengan harga 2 dirham. Nah, 2 dirham itu Rasulullah kasih kepada orang tadi, nih, kamu 1 dirhamnya beli makanan, 1 dirhamnya kamu belikan kampak. Waduh, buat apa nih kampak nih? Nah, udah, setelah dia beli, datang kepada Rasul, ya Rasul, saya sudah beli kampak dan sudah beli makanan. Sekarang kamu pergi ke hutan, cari kayu bakar selama 2 minggu. Jangan balik kepada saya sebelum kamu 2 minggu itu mendapatkan kayu bakar dan menjualnya di pasar. Setelah dia mencari kayu bakar dengan kampak yang 1 dirham itu, dia cari kayu bakar itu dan akhirnya sudah 2 minggu dia jual di pasar. Dia mendapatkan semuanya 12 dirham. Datang kepada Rasul, ya Rasul, saya sudah mendapatkan 12 dirham. 12 dirham itu kamu beli apa saja? Saya bisa beli makanan, saya bisa beli pakaian, dan juga ada sedikit yang ditabungkan. Apa jawab Rasul? Itu lebih mulia untukmu. Kamu mulia di mata Allah, kamu mulia di mata manusia, dan kamu juga tidak hina di mata mereka. Tapi kalau kamu jadi pengemis, kamu jadi gelandangan, kamu hina di mata Allah, hina juga di mata manusia. Makanan yang kamu makan itu haram hukumnya. Oh, Umar bin Khattab itu pernah kesal sekali ketika ada anak muda pakai tas gede, ternyata tasnya isinya rotinya gede-gede segitu tuh. Roti segede itu yang roti Turki, segede-gede gitu tuh. Akhirnya ketika dibuka isinya roti begitu, langsung diambil rotinya itu oleh Khalifah Umar bin Khattab dan diberikan kepada anjing. Kata Umar bin Khattab, anjing ini lebih berhak memakan roti yang kamu hasilkan dari minta-minta itu daripada kamu yang makan, karena itu haram. Ya, ini Bu ya. Nah, ini jadi Bapak Ibu semuanya, jadilah suami laki-laki yang hebat, laki-laki yang pilihan. Laki-laki pilihan itu adalah laki-laki yang berbuat baik kepada istrinya, yang memberikan
nafkah kepada anak istrinya dengan rizki yang halal. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin ada kata-kata yang tidak sopan untuk didengarkan, dan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna